Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, anak-anak kelas 4 yang selalu Bu Syarifah banggakan, ketemu lagi kita pada tema 1, subtema 3, muatan PKN. Pada kesempatan ini masih juga kita akan membahas tentang kerjasama. Kerjasama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengikuti diskusi. Kadang Bapak Ibu Guru memberikan tugas-tugas yang harus didiskusikan secara kelompok. Maka anak-anak harus memperhatikan hal-hal tadi agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya, manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Anak-anakku, ketika kita melakukan diskusi kelompok, tentu saja setiap orang memiliki pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat temannya. Maka ada beberapa manfaat mengapa kita harus menghormati pendapat saat kita mengikuti diskusi. Di antaranya, 1. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Dan yang keempat, kita akan dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Tujuan dan manfaat kerjasama masih seperti minggu kemarin. Bu Syarifah sebenarnya sudah membahas, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi di subtema 3 ini. Tujuan dan manfaat kerjasama adalah pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama: 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sama persis ya dengan penjelasan Bu Syarifah minggu yang kemarin. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, anak-anakku, ternyata keragaman tidak hanya berkaitan dengan agama, bahasa, suku, kemudian pakaian daerah, rumah tradisional, senjata, dan sebagainya. Tetapi keragaman di Indonesia juga terdapat adanya keragaman permainan tradisional. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Anak-anak tentu senang sekali bermain beberapa permainan ini yang akan Bu Syarifah sampaikan. Permainan tradisional perorangan atau yang bisa dilakukan sendiri. Di antaranya yang pertama adalah engklek. Engklek itu menggunakan kaki ya, kita melompat kemudian menghitung poin-poinnya. Berikutnya ada egrang. Nah, egrang ini adalah permainan tradisional di mana kita
berjalan menggunakan tongkat kayu di mana ada papan untuk meletakkan kaki kita. Biasanya egreng juga digunakan untuk berbagai macam lomba waktu 17 Agustusan. Kemudian ada juga gasing. Nah, ini anak-anak senang sekali nih main gasing. Biasanya anak-anak laki-laki lebih mahir bermain gasing. Kemudian ada layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini biasanya musim ya, musiman, harus menunggu musim banyak angin baru kita dapat bermain layang-layang dengan lebih asik lagi. Itu tadi adalah permainan tradisional yang bisa dilakukan secara perorangan. Nah, berikut adalah permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Contohnya adalah bentengan. Terus dimainkan secara berkelompok. Yang kedua adalah permainan ular naga. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Dari permainan-permainan tersebut ada beberapa manfaat, baik permainan tradisional bersifat perorangan maupun kelompok memiliki manfaat. Beberapa di antara manfaat memainkan permainan tradisional, yang pertama jelas melestarikan budaya bangsa Indonesia. Karena tadi beberapa permainan yang Bu Sarifah sudah sebutkan itu adalah permainan khas dari Indonesia. Dan ketika kita memainkan permainan tradisional tersebut, maka kita akan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Contohnya tadi bermain engklek, ya kan, kita melompat menggunakan satu kaki. Atau mungkin bermain layang-layang. Nah, kita akan berlari, apalagi ketika layang-layang putus, kita akan berlari mengejar layang-layang yang putus. Berikutnya, yang ketiga adalah melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dan saat bermain, dan tidak bermain jerah. Nah, itu tadi beberapa manfaat memainkan permainan tradisional. Nah, anak-anakku, kerjasama banyak hal tadi, mulai diskusi sampai dengan permainan dapat kalian pelajari kembali dan dibaca kembali buku kalian. Di sana ada beberapa penjelasan yang sama seperti sudah Bu Sarifah sampaikan. Nah, tetap semangat belajarnya, tetap solih-solihah dimanapun anak-anak berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.